warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita belajar pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan ya. Ya, apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini dibagi menjadi dua. Satu, perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya apa? Tunas, spora, umbi batang, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, tunas, adventif, geragih atau stolon. Nah, yang pertama tunas. Perkembangbiakan dengan tunas artinya tunas yang tumbuh dari pangkal tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya apa? Ayo, pasti semua tahu ya ini apa? Ya, benar. Ini adalah pisang. Jadi pisang itu berkembang biak dengan tunas. Ya. Berikutnya, ada yang tahu ini apa? Saya yakin kalian pernah melihat ya. Nah, ini adalah tunas dari pohon bambu ya. Tuh, seperti itu. Jadi contoh pertama adalah tunas pohon pisang, yang kedua tunas dari pohon bambu. Nah, untuk berikutnya spora. Nah, spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora ini sangatlah kecil dan bentuknya seperti biji. Contoh ya, contoh itu satu. Nah, saya yakin kalian pasti tahu ini semua apa. Ayo, apa ini? Ya, betul. Ini adalah jamur ya. Terus berikutnya, nah, ada yang tahu ini apa? Ya, ini bukan tembok ya. Yang hijau-hijau itu, yang biasa tumbuh di tembok itu apa? Iya, betul. Lumut. Ya, lumut itu juga menggunakan spora. Jadi sangat kecil sekali alat perkembangbiakannya, ya. Terus ini ada satu lagi. Ya, mungkin kalian semua pernah lihat ya. Ini adalah paku-pakuan ya, jenis tanaman paku-pakuan. Nah, mereka semua ini berkembang biak dengan spora ya. Terus selanjutnya umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung membentuk umbi. Nah, umbi batang ini berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya apa? Ya, semua pernah lihat ya ini ya. Apa coba? Betul. Ini adalah ubi jalar. Kalau di Banyumas mungkin muntul ya. Ya, tuh lagi ada lagi ini. Ya, ada yang tahu? Ini adalah kentang. Betul ya, kentang. Untuk berikutnya umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun daging. Contohnya, tahu ini? Sering lihat ya di dapur? Apa? Ya, betul, bawang merah. Ya. Ini juga masih temannya bawang merah. Di dapur banyak. Apa? Bawang putih. Terus ini, nah ini bawang bombay ya. Nah, mereka sebut dari umbi lapis ya. Selanjutnya akar tinggal atau rizoma. Nah, akar tinggal atau rizoma ini adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah ya, menjalar di dalam tanah. Contohnya apa?
Ayo, siapa yang tidak tahu ini? Ini salah satu bumbu dapur juga. Ya, betul. Kunyit, ya. Terus ini masih di bumbu dapur. Ya, jahe, ya. Ini adalah apa? Lengkuas. Ya, lengkuas ya. Terus selanjutnya geragi, ya. Nah, geragi adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya, pernah lihat ini? Ya, ini adalah semanggi ya. Dia berkembang biak dengan geragi. Ini, ya ini pasti tahu semua pernah lihat atau mungkin bahkan pernah makan ya. Ini adalah betul strawberry. Ya. Terus yang ini banyak sekali di sekitar kita ya. Ini adalah rumput teki ya. Rumput teki mereka berkembang biak dengan geragih atau solon ya. Untuk selanjutnya tunas adventif ya. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Contohnya apa? Nih, apa itu? Betul ya, itu adalah sukun. Ya, pernah makan kan? Nah, sukun. Terus lagi, nah ini adalah buah-buahan juga. Kesemek ya, buah kesemek. Dan satu lagi ini adalah, ada yang tahu? Mungkin pernah lihat? Ya, cocor bebek. Nah, sukun, kesemek dan cocor bebek mereka berkembang biak dengan tunas adventif. Nah, selanjutnya yang berikutnya perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, yang tadi vegetatif alami, yang ini vegetatif buatan. Nah, ini adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi karena ada bantuan manusia. Kalau yang alami tidak ada bantuan manusia, kalau yang buatan ada bantuan manusia. Contohnya mencangkok, okulasi atau menempel, stek, merunduk, menyambung atau mengenten. Ya. Nah, yang pertama mencangkok. Mencangkok yaitu pembiakan vegetatif buatan yang akan membantu memperbanyak tanaman. Sifatnya sama dengan induknya. Jadi biar tanamannya banyak, ya, tapi memiliki sifat yang sama dengan induknya. Misalnya buah semangka atau mungkin buah mangga yang banyak ya. Kalau di sekitar situ mungkin buah durian ya. Nah, itu dicangkok biar rasanya tetap manis, tetap enak sama dengan induknya, maka itu dicangkok hasilnya akan sama dengan induknya. Tuh ya, contoh mencangkok ya. Selanjutnya, keuntungan mencangkok apa? Satu, pohonnya cepat berbuah. Yang kedua, sifat sama dengan induknya ya. Yang ketiga, pohonnya tidak terlalu tinggi ya. Jadi pohonnya pendek tapi sudah berbuah ya, dan cepat juga berbuah. Tapi juga ada kerugiannya. Apa kerugiannya? Akar pohon kurang kuat karena tidak ada akar tunggang. Akarnya akar serabut ya. Makanya tidak kuat dan umurnya tidak lama, tidak seperti kalau nanam dengan cara tidak mencangkok ya. Nah, berikutnya okulasi. Nah, yaitu menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Tujuannya apa? Menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Nah, contohnya ini ya toh. Pernah lihat ya? Itu contoh okulasi ya, atau menempelkan dari dua tanaman ditempel ya, jadi satu. Nah, berikutnya stek. Nah, adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar ya. Contohnya ini apa? Ada yang tahu? Betul, tebu. Pernah lihat tebu ya?
Nah, semua tahu ya, rasanya manis ya. Cara menanyamnya dengan cara dipotong terus ditancapkan, yaitu di stek. Selain tebu yang banyak di sekitar kita ya, betul, ubi kayu. Dipotong, ditancapkan di tanah. Nah, terus merunduk. Nah, merunduk adalah salah satu cara memperbanyak tanaman dengan merundukkan bagian batang ke tanah supaya batang tersebut bisa tumbuh akar dan menjadi tanaman baru. Nah, seperti ini. Jadi dirundukkan gambar A, gambar B dirundukkan ke tanah dan akhirnya tumbuh tanaman baru. Yang bisa salah satu contoh yang bisa dirundukkan adalah ini, betul, anggur. Ini juga sirih dan masih banyak lagi ya. Nah, selanjutnya menyambung atau mengenten, yaitu cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis dengan tujuan menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai yang kita inginkan ya. Tuh ya, digabungkan, disambung dengan atas dan bagian bawah. Tumbuhan yang bisa disambung antara lain misalnya tumbuhan durian, tumbuhan mangga, kopi dan masih